Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi 5 Januari 2021. Kita awali informasi pertama, ada Henti Ludiana dari Suara Ngawi. Bupati izinkan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Ngawi. Mulai Senin 4 Januari 2021, sekolah khusus untuk siswa yang sudah duduk di bangku kritis atau kelas akhir diizinkan untuk membuka pembelajaran tatap muka. Kelas tersebut diprioritaskan untuk menyelesaikan semua materi pelajaran di penghujung sebelum meningkatkan lagi di sekolah yang jenjangnya lebih atas. Demikian yang dikatakan Budi Sulistiono Kanang Bupati Ngawi dalam preskonnya. Sudah kita mulai tapi khusus untuk kelas kritis. Kelas kritis itu kelas akhir. Kelas akhir itu kelas 3 SMA, SMP maupun kelas 6. Itu kita prioritaskan. Dengan harapan dia konsen betul baik itu siswa maupun guru menyelesaikan penghujung daripada sekolah tersebut, di mana sekolah itu yang harus meneruskan lagi di tingkat yang lebih atas. Untuk memastikan tidak ada penyebaran COVID-19 saat pelaksanaan proses belajar mengajar tatap muka, semua siswa wajib rapid test yang dilaksanakan di puskesmas masing-masing dengan biaya dari anggaran bantuan operasional sekolah. Sedangkan pembatasan jumlah siswa hanya diperbolehkan sepertiga dari kapasitas yang ada. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Kita bergeser ke Nindya Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar. Sesuai hasil evaluasi, anggaran persiapan vaksin COVID-19 dipastikan bertambah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Blitar Kusna Lindarti memastikan anggaran persiapan vaksin COVID-19 bertambah. Hal itu setelah dilakukan evaluasi bersama dengan Badan Anggaran. Kusna menjelaskan penambahan anggaran vaksin COVID-19 mencapai 20 miliar rupiah karena sebelumnya sudah disiapkan senilai 30 miliar rupiah. Total anggaran yang sudah disiapkan melalui belanja tak terduga atau BTT mencapai 50 miliar rupiah. Diharapkan anggaran yang sudah disiapkan bisa mencukupi kebutuhan vaksin COVID-19 karena menurutnya sampai saat ini belum ada penjelasan mengenai besaran dan kegunaan vaksin COVID-19 nanti seperti apa. Hanya saja sudah menerima surat dari Mendagri agar daerah mengalokasikan anggaran untuk persiapan vaksin COVID-19. Belum ada petunjuk jelas, ya intinya hanya pernyataan-pernyataan dari pemerintah pusat. Namun itu belum ada regulasinya sampai sekarang. Untuk diketahui, pemerintah pusat telah merencanakan untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 mulai tahun 2021, sehingga beberapa daerah sudah mulai menganggarkan kebutuhan vaksin COVID-19 termasuk di Kabupaten Blitar. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya ada Billy Patopoe dari Suara Sidoarjo. Tren angka kesembuhan COVID-19 Kabupaten Sidoarjo alami penurunan pada akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Angka penularan COVID-19 yang kembali tinggi sejak bulan Desember tahun lalu ternyata juga dibarengi dengan angka kesembuhan di Kabupaten Sidoarjo yang juga menurun. Untuk presentasi kesembuhan sebelumnya mencapai 92,79, turun menjadi 92,69%. Sementara untuk jumlah pasien yang dirawat dengan gejala saat ini sudah memenuhi ruang rawat inap. Disampaikan oleh Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo pada Jumat 1 Januari. Pasien bergejala terus bertambah sehingga penambahan ruang isolasi untuk orang tanpa gejala atau OTG harus segera dilakukan. Tingkat kesembuhan turun. Sementara yang dirawat kita cek di rumah sakit untuk yang sakit berat itu ada sudah penuh masih kamarnya ya. Yang OTG masih ada, kan penularannya makin tinggi. Ya otomatis kalau kita ada batas maksimal, kalau sudah rumah sakit penuh kita alihkan ke Hotel Maya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menggunakan hotel untuk ruang isolasi para OTG. Selain itu, juga dilakukan berbagai langkah pencegahan, seperti jam malam yang dilaksanakan mulai 29 Desember sampai 2 Januari, yang bertepatan dengan pergantian tahun. Demikian saya Billy Patopoe, Suara Sidoarjo. Devi Aprilia dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan, Pemkot Probolinggo bagikan APD ke ribuan pedagang di 3 pasar tradisional. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Dr. Nini Irawibawati didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Stiorini Sayekti serta Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kota Probolinggo Fitriawati menyerahkan bantuan sebanyak 5.672 buah masker, face shield 2.836 serta partisi sebanyak 1.231 dan wastafel 6
unit serta 3 unit alat semprot untuk dibagikan kepada 1.412 pedagang yang ada di 3 pasar tradisional di Kota Probolinggo. Saat ditemui dalam kegiatan tersebut, pemberian bantuan kepada pedagang menurut Sekda Ninik merupakan salah satu bentuk stimulus pemerintah dalam menjaga keberlangsungan usaha UMKM, memulihkan ekonomi nasional, serta mendorong program Bangga Buatan Indonesia dan mencegah penyebaran COVID-19. Nini menambahkan, bantuan yang diberikan adalah bentuk kepedulian Kementerian Perdagangan kepada para pedagang kecil agar dapat menjaga kesehatan sehingga dapat terus berjualan seiring dengan upaya pemulihan ekonomi. Beliau juga menyampaikan, bantuan yang diberikan menjadi pengingat untuk tetap menomorsatukan protokol kesehatan saat berada di pasar, di mana sekaligus upaya menjaga kesehatan tidak boleh diabaikan terutama saat pandemi seperti saat sekarang ini. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Beralih ke informasi lainnya, ada Rian dari Suara Sampang mengabarkan, sebanyak 282 CPNS Sampang Formasi 2019 terima SK pengangkatan. Sebanyak 282 calon pegawai negeri sipil atau CPNS Formasi tahun 2019 menerima SK pengangkatan dari Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi. Penyerahan SK berlangsung di Pendopo Trunojoyo, Jalan Wijaya Kusuma, Senin pagi. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sampang, Arif Lukman Hidayat mengatakan 282 CPNS itu meliputi 165 tenaga guru, 56 tenaga kesehatan, dan 61 tenaga teknis. Sementara itu, Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi menyampaikan abdi negara yang sudah menerima SK pengangkatan diharapkan agar bekerja maksimal dan mengutamakan amanah serta tanggung jawab. Bupati juga berpesan agar CPNS tersebut harus siap melakukan apa saja yang terbaik untuk kemajuan bangsa, khususnya kemajuan Kabupaten Sampang. Suara Sampang, Rian Haryanto melaporkan. Selanjutnya ada Rifano Kusnadi dari Mardika FM Kota Blitar. Pemkab Blitar usulkan 3 nama untuk menjabat sementara Sekda Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar telah mengusulkan 3 nama untuk menjadi penjabat sementara atau PJS, Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Blitar ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Mengingat saat ini posisi jabatan Sekda Kota Blitar kosong karena penjabat lama Rudi Wijonarko memasuki masa pensiun per tanggal 1 Januari 2021. Suyoto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kota Blitar mengatakan, mulai tanggal 1 Januari 2021, Sekda Kota Blitar memasuki masa purna tugas. Untuk itu, pemerintah Kota Blitar telah mengusulkan 3 nama untuk menjadi kandidat PJS Sekda Kota Blitar ke Gubernur Jawa Timur. Lebih lanjut, Suyoto menegaskan ketiga nama itu masih belum bisa dipublish karena masih bersifat rahasia. Pihaknya menambahkan, masa tugas PJS Sekda Kota Blitar hanya berlangsung selama 3 bulan saja. Jika selama 3 bulan belum terpilih penjabat definitif, maka posisi Sekda Kota Blitar akan diisi oleh penjabat dari Provinsi Jawa Timur yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Suyoto berharap agar Gubernur Jawa Timur segera mengeluarkan rekomendasi untuk menunjuk PJS Sekda Kota Blitar agar mengisi kekosongan tersebut. Kita usulkan penjabat sementara sebagai PJS Sekda Kota Blitar. Dan itu masih dalam usulan ke Gubernur Jawa Timur, kita sedang menuju rekomendasi. Suyoto berpesan bagi siapa saja yang terpilih mengisi kekosongan Sekda Kota Blitar untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya dan mampu membantu roda pemerintahan Kota Blitar lebih baik. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Kolik Maulidi dari Ralita Pamekasan mengabarkan, kehadiran HIPMI Pamekasan diharapkan ciptakan inovasi dan produktivitas bagi pengusaha muda. Kehadiran Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Pamekasan yang pengurusnya baru dilantik diharapkan oleh Pemkab Pamekasan menjadi wadah dan kontribusi untuk menciptakan kreativitas dan inovasi produktivitas baru bagi pelaku usaha muda di Pamekasan. Muhammad Tarsun, Asisten 1 Bidang Pemerintahan kepada Pengurus HIPMI Pamekasan mengatakan, bila kehadiran HIPMI nantinya mampu memberikan inovasi produktivitas dan daya inovasi baru tumbuh dengan baik. Kemudian diyakini akan menjadi kekuatan baru membangun ekonomi kerakyatan di Pamekasan. Sehingga mantan Kadisdik Pamekasan ini meminta agar HIPMI bersinergi dan menjadi mitra pemerintah untuk cita-cita Pemkab Pamekasan menciptakan 10.000 wirausaha muda baru yang kini sedang dijalankan akan tercapai dengan baik. Kehadiran BPC HIPMI yang baru ini saya harapkan dapat memberikan kontribusi baru dan menumbuhkan produktivitas dan inovasi khususnya bagi para pengusaha muda Pamekasan. Jika produktivitas dan daya inovasi para pengusaha muda Indonesia ini benar-benar tumbuh dengan baik, saya yakin usaha ini dapat menjadi kekuatan baru dalam membangun ekonomi masyarakat Pamekasan.
Sebelumnya, Badan Pengurus Cabang HIPMI Pamekasan periode 2020-2023 dilantik dan resmi diambil sumpah oleh pengurus BPW HIPMI Jawa Timur. Sedikitnya ada 37 orang yang masuk menjadi pengurus HIPMI Pamekasan dari latar belakang usaha yang berbeda-beda. Holing Maulidi, Realita FM Pamekasan. Selanjutnya ada Agustin Merdekawati dari RSAL FM Nganjuk. Tak kantongi sertifikat, ribuan aset milik Pemkab rawan beralih ke pihak lain. Ribuan aset milik Pemkab Nganjuk rawan beralih ke pihak lain. Pasalnya, aset-aset yang tersebar di seluruh wilayah Nganjuk tersebut masih belum bersertifikat. Selain kendala anggaran, beberapa masalah administrasi menjadi hambatannya. Total, aset yang dimiliki Pemkab Nganjuk sebanyak 2.960 bidang. Dari jumlah tersebut, baru 1.197 bidang yang bersertifikat. Adapun 1.763 bidang aset lainnya belum bersertifikat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nganjuk Kartimah melalui Kabid Aset Daerah Samsul Hadi mengatakan, dari ribuan aset yang belum bersertifikat tersebut ada 281 bidang yang tersertifikat di tahun 2020 dan diikutkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sebelum ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap, menurutnya rata-rata yang disertifikat tiap tahun hanya 20-30 bidang saja, dan yang terbanyak adalah aset perubahan jalan dan saluran irigasi. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Bergeser ke Amanda dari Suara Madiun, patung Merlion hadir di Kota Madiun, salah satu potensi wisata tingkatkan perekonomian. Usai diresmikan oleh Wali Kota Madiun Maidi dan Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya, patung Merlion yang ditempatkan di Taman Sumber Umis kini menjadi objek foto para wisatawan yang berkunjung di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan keberadaan patung Merlion tersebut merupakan salah satu ikon baru di Kota Madiun. Pembangunan patung Merlion ini merupakan program anggaran tahun 2020 yang selesai tepat waktu. Wali Kota Maidi optimis setelah pandemi COVID-19 selesai, banyak wisatawan yang akan berbondong-bondong mendatangi Kota Madiun. Sementara itu, Ani, salah satu wisatawan mengatakan adanya berbagai ikon wisata luar negeri yang hadir di Kota Madiun membuat dirinya dan wisatawan lainnya seolah-olah pergi wisata ke luar negeri, padahal mereka berada di Kota Madiun. Ani berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan dirinya serta wisatawan lainnya bisa bebas menikmati keindahan wisata perkotaan yang ada di Kota Madiun. Amanda, Suara Madiun. Dan informasi terakhir ada Mahruzar Iskandar dari Suara Gresik. Jalan raya Cermai rusak sebabkan kemacetan panjang arus lalu lintas. Memasuki bulan Januari 2021, hujan yang tak pernah berhenti mengguyur Kabupaten Gresik menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan sekitar. Selain banjir yang melanda 23 desa di 2 kecamatan, yakni Balongpang dan Cermai, hujan juga menyebabkan jalan raya di Cermai rusak. Akibat rusaknya jalan raya Cermai tersebut, lalu lintas jadi macet total. Untuk pengendara harus hati-hati dalam melintas jalan raya Cermai karena kan banyak lubang yang tertutup oleh genangan air. Dan keluhan pun diucapkan salah satu pengguna jalan karena kan pada saat melintas jalan raya Cermai dalam kondisi yang rusak berdampak pada keselamatan untuk pengendara roda 2 dan roda 4. Selain berdampak pada keselamatan, juga berdampak pada ekonomi dikarenakan jalan rusak dan lalu lintas macet untuk pengiriman logistik menjadi terhambat dan terlambat. Selama ini jalan raya Cermai berfungsi sebagai jalan alternatif untuk kendaraan besar yang berasal dari Gresik menuju ke Sidoarjo dan Mojokerto ataupun sebaliknya. Sementara itu, untuk mencegah kemacetan, jajaran Satlantas Polres Gresik berupaya mengurai arus lalu lintas dengan melakukan sistem buka tutup agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang semakin parah. Saya Ruzar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Sahabat, demikian rangkaian informasi dalam program Buletin Jawa Timur edisi 5 Januari 2021 dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.